Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang video konstanta kesetimbangan. Di sini saya menggabungkan video pertama kan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua adalah seharusnya itu harus ada videonya KC, konstanta kesetimbangan versi molar. Nah, sekarang saya gabung aja karena kalau KC sama KP itu agak mirip gitu caranya. Jadi digabung menjadi satu video seperti ini. Ya, jadi hubungan kuantitatif reaksi hasil reaksi. Jadi video pertama faktor-faktor, yang kedua adalah hubungan kuantitatif reaksi dan hasil reaksi. Konstanta kesetimbangan kan, seperti kita tahu semuanya K. Rumus umum untuk KC maupun KP itu adalah produk per reaksi, pangkat koefisien, di mana K bisa dipengaruhi oleh faktor suhu. Jadi K itu bisa membesar atau mengecil kalau hanya suhu yang diganggu. Kalau faktor-faktor lain tidak. Di mana kita udah belajar ketetapan kesetimbangan itu ada dua jenis, ada KC sama KP. KC itu adalah ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kalau KP itu berdasarkan tekanan. Tapi jadi rata-rata rumusnya itu produk per reaksi pangkat koefisien, dua-duanya sama. Tapi kalau bedanya tuh kayak gini loh, kalau KC produk per reaksi, tapi produknya itu harus dalam bentuk molar. Molar. Nah, jadi kalau KP produk per reaksinya produknya harus dalam bentuk tekanan. Nah, saya ingatkan kembali kemarin, cara konversinya adalah seperti ini. Kalau molar itu rumusnya ada mol per volume, berarti kita perlu data volume. Kalau KP itu konversinya seperti ini. Kalau kita udah tahu molnya, berarti misalnya ada A tambah B menjadi C, berarti konversi mol A itu adalah mol A per mol A tambah mol B mol C, atau mol A per mol total dikali P total. Nah, itu satuannya ATM. Nah, kemudian hubungan KC sama KP. Karena dua ini satuannya berbeda, dia punya hubungan. KP itu sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N. KP ketetapan tekanan, pakai versi tekanan, KC ketetapan konsentrasi, R itu tekanan molar gas, dan itu udah ada nilainya sama dengan 0,082. Terus ada suhu, dan suhu ini R-nya ada nilainya 0,082, suhunya dalam Kelvin, Ya. Nah, delta N itu sama dengan selisih koefisien produk dikurang reaksi. Jadi ada tiga hal yang harus diingat. Kalau KC itu produk per reaksinya dalam bentuk molar, kalau KP produk per reaksinya dalam bentuk tekanan. Kemudian rumus yang ketiga yang wajib tahu itu adalah hubungan KP sama KC. KP sama dengan KC RT delta N. Nah, jadi pas contoh soal ini saya juga langsung menghubungkan dengan KC karena mirip kok. Jadi bisa dijadiin satu videonya. Saya harap bisa ngebantu kalian. Ya, ini diperbesar dulu. Dalam ruang tertutup, ya, baca dulu ya, dalam ruang tertutup terdapat kesetimbangan antara 2 mol N2O4, 4 mol N2. Bila tekanan total gasnya 6 atm, berapa Kp-nya? Nah, ini buat diketahui dulu. Nah, kalau misalnya di soal kesetimbangan itu, kan lebih banyak soal cerita tuh hitungannya. Jadi saya sarankan kalian tuh tetap membuat diketahui, biar lebih enak. Diketahui, ingat, di dalam pertemuan di kelas kita udah belajar kalau reaksi itu ada 3 jenis tahap. Tahap reaksi, ini untuk review ya. Tahap reaksi itu ada yang pertama ada tahapan mula-mula, setimbang, sama. Nah, tahapan reaksi itu ada namanya tahap mula-mula. Ada terurai. Mula-mula, terurai, dan setimbang. Mula-mula, terurai, dan setimbang. Nah,
tahapan mula-mula itu disebut MTM, ini masih terurai itu T, kemudian setimbang itu S. MTS, jangan lupa. Kemudian yang MTS ya. Nah, saya masih review ya, masih review. Kan 3 tahapan, ada mula-mula, terurai, setimbang nih. Nah, data mula-mula itu data yang seperti apa? Ini masih review. Data mula-mula itu adalah data soal, data awal soal. Jadi kalian nggak boleh apa ya, kayak data awal soal tuh apapun yang disebutkan soal tuh masukin aja. Kalau terurai itu data yang dipengaruhi koefisien. Data yang dipengaruhi koefisien. Jadi kalian tuh kalau di dalam tahapan ini, tahapan terurai itu kalian nggak perlu tahu semua data gitu. Jadi data tuh satu aja dapat, itu bisa dipindahin ke yang lain. Kenapa? Karena tinggal dimainkan pakai koefisien. Nah, fase setimbang adalah fase yang paling yang dipakai dalam perhitungan. Dalam perhitungan. Jadi tahapan yang paling penting itu adalah tahapan setimbang, karena yang dipakai itu setimbang. Oke, tapi kadang-kala setiap soal tuh nggak langsung gamblang memberikan setimbang. Biasanya mula-mula terurai dulu, kalian cari dapat fase setimbang. Dalam ruang tertutup, terdapat kesetimbangan antara 2 mol N2O4 dan 4 mol NO2 menurut reaksi. Nah, dibuat diketahui, dalam ruang tertutup terdapat kesetimbangan. Berarti kesetimbangan ini berarti kesetimbangan yang ada di soal ini reaksinya adalah setimbang ya, berarti mau setimbang. Buat mol, simbolnya M. Mol keadaan setimbang itu sama dengan berapa? Masukin mol setimbangnya sama dengan 2 mol. 2 mol dan mol setimbang 2 mol dari N2O4. N2O4. Terus mol setimbang dari mol setimbang ada 4 mol NO2. Pertanyaannya, jadi kenapa tahu NS, Bu? Karena ada kata-kata terdapat dalam kesetimbangan. Nah, ini. Nah, kemudian ada reaksinya. Jika tekanan totalnya 6 atm, berarti P-nya di sini. P totalnya 6 atm. P total 6 atm. Pertanyaannya adalah P totalnya 6 atm, terus bila tekanan total 6 atm, berapa Kp-nya? Jadi kalian buat reaksinya dulu. Kp, ini ada reaksinya. Ini buat reaksinya. Ini ya, langsung masukkan. Nah, ya. Jadi kalian buat ini MTS, semua terurai, setimbang, masukkan. Seperti ini, tinggal buat garisnya. Nah, yang kalian ketahui itu adalah kalian punya bekal di daerah setimbang. Berarti daerah sini yang ada masukkan. Setimbang itu 2 mol N2O4, di sini 2 mol. Yang sebelah sana ada 4 mol. Nah, terus baru yang ditanya adalah KP. Nah, kalau seperti ini bisa nggak langsung apa namanya?
Tanyanya KP nih, bisa nggak langsung cari KP? Nah, masih ingat nggak tadi KP itu harus dalam bentuk tekanan produk per reaksi. Jadi harus seperti ini nih. Nah, ini harus KP, harus dalam berbentuk ini ya. Nah, KP sama dengan produk per reaksi pangkat koefisien. Harus seperti ini kan. Jadi, kita belum bisa nih dijadiin produk masuk rumus. Kenapa? Masih dalam berbentuk mol. Berarti kita mol ini harus kita konversikan. Cara konversinya adalah P. Jadi misalnya yang cari P. Berarti P dari N2O4 itu sama dengan, saya nggak pakai bawah ya, nggak pakai tulisan rapi. Berarti mol dari N2O4 itu cara konversinya O4 per 24 per mol total dikali P total. Nah, N2O4 2 dibagi, caranya tuh 2 dibagi 6, 2 dibagi 6. Karena kan 6-nya dapat benarnya di sini. 2 tambahnya. Ini aja. 2 tambah 4 dikali 6. 6 ATM. Ternyata ini cara konversi mol. Berarti 2 kali sama dengan 2 ATM. Berarti sisanya kan cuma ada 2 zat. Berarti P dari NO2 itu adalah sisanya berarti berapa? 6 4 ATM. Ya gitu. Jadi udah berbentuk konversi seperti ini, udah bagus ATM-nya, baru kita hitung KP-nya. Jadi seperti itu. Yang kita pakai itu adalah dalam keadaan seimbang, berarti sama dengan masukkan produk per reaksi. Produknya kan tadi NO2 ya. Nah, lihat produknya siapa tadi? NO2. Sebelah sini ya, NO2. Pangkat koefisien, tapi harus dalam bentuk ATM. Sini 4. Di sini 4. Kemudian pangkat 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 per 4 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 1. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Berarti bagi 2 lagi berarti 8. Jadi gitu cara ngitung KP. Jadi perhitungan KP itu kalian harus konversi dulu PM. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang lanjutkan lagi soal nomor 2. Dalam wadah 2 liter dimasukkan 5 mol PCl5 dan dibiarkan terjadi kesetimbangan PCl5 menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2 dan pengukuran dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius, tentukan nilai Kp. Berarti apa yang harus kita lakukan step pertama itu adalah diketahui dulu. Diketahui ada 2 liter, berarti simbolnya volume sama dengan 2 liter. Kemudian ada mol dimasukkan. Kalau kata-kata dimasukkan itu berarti masih awal, belum bereaksi. Maka disebut mol mula-mula dari 5 mol PCl5. Ini mol mula-mula ya, karena ada kata-kata dimasukkan, mula-mula dari PCl5.
dan dibiarkan terjadi kesetimbangan. Jika pada saat setimbang, berarti mol setimbang. Mol setimbang terdapat 2 mol Cl2, 2 mol, berarti ini keadaan setimbang ya, NS. Jika terdapat di dalam pengukuran dilakukan suhu 27 derajat Celcius, berarti T, suhu kan simbolnya T ya. Nah, dalam kesetimbangan suhunya dipakai ditambah 273. Itu menjadi Kelvin, 300 Kelvin. Kemudian dan tentukan nilai Kp, ditanya Kp. Nah, coba perhatikan. Kp itu, perhatikan, Kp itu kalau mau jadi Kp kan harus produk per reaksi, tapi dalam bentuk tekanan. Di mana di sini nggak ada data yang bisa kita konversikan menjadi Kp, jadi Kp, karena nggak ada tekanan kan. Berarti kita menggunakan ini, apa namanya, rumus satu lagi, yaitu hubungan Kp sama Kc. Jadi kan kalau kita ingat kembali tadi, cara mencari Kp itu, lihat, Kp itu kan bisa produk per reaksi, tekanan produk per tekanan reaksi, di mana konversinya kita perlu P total kan. Tapi di soal tadi itu nggak ada tekanan, berarti kita pakai rumus kedua, yaitu kita cari Kc dulu untuk mengetahui Kp. Jadi pertama, kalau udah kayak gini, udah ada main mula-mula, terurai, setimbang, maka pakai apa namanya, proses. Ini di copy dulu. Ini M T S, dibuat MTS dulu. Udah. Kemudian ini udah dimasukkan. Volume 2 liter, mol mula-mula PCl 5, berarti di sini 5. Kemudian, nah, sebelah kanan itu perhatikan tahap mula-mula, produk kan belum terbentuk tuh. Kita boleh kasih kemudian terurai. Nah, mula-mula terurai nggak ada data soalnya, namun di keadaan setimbang ditemukan 2 Cl2. Nah, di sini nih. Di sini adalah 2 mol. Nah, sebenarnya dari data ini terurai itu kita cukup dikasih tanda nanti. Terurai pada tahap awal reaksi terurai, seperti di daerah terurai tahap reaksi itu dikasih tanda. Terurai semakin lama semakin berkurang, jadi dikasih tanda positif. Di daerah produk ditandai tanda pemisah seperti ini, berarti positif. Ini juga positif. Nah, produk tuh bertambah. Nah, mana angka yang bisa kita selesaikan? Tugas kita cukup satu, cari yang bisa kita lengkapi. Ini kan yang bisa kita lengkapi nih. Nah, ini data penting ya. Masukkan. Nah, 0 ditambah berapa sama dengan 2? Berarti 0 tambah berapa sama dengan 2 itu berarti 2 mol. 2 kan? Nah, inilah data penting kita. Kemudian baru di sebelah sini, perhatikan. Ini kita, dari data ini kita bisa pindahin ke sebelah sini. Ini namanya baru dikali sama dipakai koefisien. Pakai koefisien. Nah, caranya seperti ini nih. Nah, ini pindahin. Nah, ini dipindahkan. Nah, ini pindahin. Pindahkan. Udah, masukkan. Nah, 1 aja 2, berarti di sini 2. Nah, di sini 1. Sini juga 1 kan, berarti di sini bakalan juga sama dengan 2. Jadi ininya dipengaruhi oleh koefisien. Baru masukkan 5 kurang 2 berarti 3. Di sini 2. Ya. Kemudian perhatikan di sini satuannya tuh mol. Ini satuannya mol, kemudian satuan mol. Nah, perhatikan kalau Kp kan harus berbentuk tekanan. Nah, ini nggak ada tekanan konversinya, berarti kita hanya ada volume. Volume itu hubungannya langsung ke konsentrasi. Molar kan, berarti ini hubungannya nggak bisa, rumus ini kita nggak bisa cari Kp dulu, tapi kita cari Kc dulu. Kenapa? Karena hanya ada data volume. Masukkan volumenya 2 liter. Berarti ntar 2 liter
2 liter, 2 liter. Nah, terus 3/2 tuh sama dengan 3/2 molar, kemudian 1 molar, Nah, kalau udah molar, berarti kita baru bisa cari Kc dulu. Kenapa? Kan Kc bentuknya konsentrasi. Jadi masukkan Kc kan sama dengan rumusnya molar produk, ya, molar produk per molar reaksi. Nah, ini molar per reaksi pangkat koefisien. Nah, yuk masukkan sama dengan produk ini siapa di sini? 1. Produk sebelah sini kan yang kanan, berarti ini 1 pangkat 1 ya, 1 dipangkat 1 dikali 1 pangkat 1 per 3/2. 3/2 berarti sama dengan 2/3. Jadi seperti itu ya, 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 2/3 atau 0,7. Seperti itu. Udah, terus pertanyaannya bukan Kc, yang tanya adalah Kp. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya di suatu soal itu nggak ada P total, berarti kalian tuh nggak bisa ngerjain pakai P produk per reaksi. Berarti jalurnya kalian hitung Kc dulu. Nah, Kp itu sama dengan apa? Hubungan Kp sama Kc. Kc terus RT, R kali T dikali pangkat delta N. Delta N. Nah, delta N adalah selisih koefisien kanan dikurang selisih koefisien kiri. Kanannya 1 tambah 1, berarti 2, dikurang, sini koefisien kiri berapa? 1, berarti sama dengan 1 pangkatnya. Nah, lebih baik kan ngerjain ini dulu sebelum masuk ke reaksi, ke soal. Kenapa ke angka? Kenapa? Siapa tahu delta N itu 2 kurang 2, kan pangkat 0, berarti ini 0. Berarti kalau ini 0, Kp ya sama dengan Kc, nggak usah hitung banyak-banyak. Nah, Kc-nya adalah 2/3 dikali 0,082 dikali 700. Dipangkat 1. Nah, ini seperti itu. Hitungan lengkapnya silahkan hitung sendiri. Ya, jadi seperti itu ya Kp-nya. Lanjut ke soal nomor 3. Sama sih. Nomor 3. Lanjut ya, ini buat diketahui. 127 derajat Celcius, berarti T-nya sama dengan 127 Celcius, atau kalau kita mau jadikan Kelvin, berarti 127 ditambah 273, itu sama dengan 400 Kelvin. Dalam wadah 1 liter, nah, dibiarkan tuh berarti mula-mula, berarti mol dari itu sama dengan SO. Berapa mol? Berarti 8 mol SO3 berarti mol mula-mula terurai menjadi reaksi ini. Jika pada keadaan setimbang, berarti diketahui ya mol setimbang itu sama dengan 2 mol O2. Tentukan, ini kayak contoh lagi ya, ditanya Kc dan Kp. Kalau ngelihat soal ini, perhatikan, kalau C ini kan nyarinya harus dalam bentuk ada, ini saya langsung tembak ya nih. Kalau Kc itu kan satuan soal harus berbentuk molar tuh. Nah, ini kan harus bentuk molar, konversinya. Molar. Di mana molar kita tahu
M sama dengan N per V. Nah, N per V. Udah. Kalau KP itu kan harus, KP itu satuannya kita harus punya P total tuh buat konversi. Nah, jadi seperti itu ya, ciri-ciri kalau ada soalnya tuh mau ke arah P total atau KC. Sekarang dari soal ini nih, kita nggak ada P M, TS, NTS, ya, masukkan. Diketahui kan punya mol 8 SO3. Jadi pas masukkan tuh masukin aja 8. Terus mol setimbang itu O2 di sebelah sini, 2. Nah, yuk kita lengkapi. Mula-mula produkku nggak ada nilainya, jadi dikasih 0 karena belum terbentuk pada tahap mula-mula. Kemudian terurah dikasih tanda negatif kalau untuk reaksi. Kemudian sebelah sana berarti plus, plus. Ya, yuk selesaikan. 0 ditambah berapa sama dengan 2? Berarti 2. Nah, ini adalah data penting kita berarti. Yang ini nih. Berarti ini. Ya, ini. Kemudian pindahin ke sebelah sini. Ya. Terus pindahin lagi ke sebelah sini juga. Ingat cara pindahinnya pakai apa? Pakai koefisien. Pakai koefisien. Ya, yuk. Masukkan. Ini warna hitam aja yang satu lagi ya. Nih. 1 aja, ini kan 1 nih koefisiennya. Nah, 1 aja, koefisien 1 dapatnya 2 mol. Berarti kalau 2, berarti di sini 4. Berarti 1 aja 2, berarti ini juga 2, berarti ini juga 4. Yuk, 8 dikurang 4 berarti 4 mol. Di sini juga 4 mol. Di sini juga 2 mol. Berarti ini 2 mol. Nah, kalau ngeliat satuan soal yang mol-mol ini, kita kan cuma punya, nggak bisa nggak dapat KC atau KP. Ingat, KC harus berbentuk molar dulu, karena C kan konsentrasi. Ini harus kita bagi juga dengan volume. Baik, jadi selesaikan ngerjain kayak gini nih, kan harus langsung bagi volume. Kenapa? Biar mudah aja, langsung biar nggak hilaf. Lupa dibagi, lupa konversi. 1. Berarti sini juga 1. Satu liter. Kemudian udah kelar 4 mol 4 mol berarti KC-nya sama dengan produk per reaksi. Produk di sini adalah di sini ya, berarti 4 pangkat di 4 pangkat 2 ini dibanding 2 pangkat 1 ini berarti 4 pangkat 2 juga. Ada yang bisa dicoret? Ada ya rasanya. Coret. Selesai. 4 bagi 4, coret. 4 bagi 4, coret. Berarti nilainya itu KC-nya itu sama dengan 2. Ya, itu KC. Kemudian, berarti KP-nya gimana? Nah, perhatikan. Kita nggak bisa pakai rumus KP sama dengan produk per reaksi ya, P produk, karena nggak ada P di sini. Jadi kita konversi hubungan KP sama dengan KC sama dengan R T pangkat delta N. Yuk masukkan. Nah, pastikan dulu delta N-nya berapa. Takutnya 0. Sama dengan 2 tambah 1, berarti 3. Dikurang koefisien kiri. Di kiri, kurang 2 sama dengan 1. Berarti berapa? KC-nya sama dengan yang tadi kita hitung, 2 dikali 0, 0,082 dikali 400. Ya, berapa? 2 di, nah, sebetulnya dia 2 dikali ini. Kan cari sendiri, itu ya nilai KC-nya. Kemudian silahkan pakai kalkulator buat menyelesaikannya. Soal terakhir. Nah, pada gas NO bereaksi dengan klorin dengan reaksi seperti ini, kemudian ada 2NO tambah 1Cl2 menjadi 2NOCl.
pada suhu 700 Kelvin, berarti kita punya T yang sudah 700 Kelvin. Kemudian Kp-nya adalah 0,26. 0,26. Hitung Kc. Nah, berarti kalau seperti ini, ada nggak tahapan reaksi? Karena di sini tidak ada ngomongin mol, berarti langsung aja nggak ada tahapan reaksi. Ditanya adalah Kc. Dibalik ya. Nah, apa hubungan ada Kp tapi ditanya Kc? Berarti hubungannya apa? Kp sama dengan Kc R titik T delta M. Masukkan nilainya. Kp-nya 0,26. Oh ya, delta N-nya sama dengan kanan kurang kiri ya. Kanannya berapa di sini? Kanannya cuma sini aja. Kan ini kan tanda reaksi kan. Sebelah kanan yang ini. 2 dikurang 2 tambah 1, 3 sama dengan minus 1. Berarti Kc-nya lagi dicari. Titik 0,82 dikali 400 ya. 700. Nah, seperti itu. Sebentar. Ini nanti kan nggak tahu kenapa. Nih, R-nya sama dengan 0,082 dikali 700. Nah, perhatikan ini sama dengan minus 1 nih. Minus 1. Berarti Kc-nya, nah, minus 1 nih tahu artinya tuh apa? Kok misalnya minus 1? Kalau minus 1 sama dengan, kalau pangkat ada kata-kata minus tuh, berarti sebenarnya kalau dirapiin, dia tuh sebenarnya jadi pembagi. 0,082 kali 700. Jadi seperti itu. Nah ya, hitungannya seperti ini. Jadi, itulah materi hari ini. Hitungannya ini pakai kalkulator aja. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu sebenarnya materi ini tuh disederhanakan ya. Kalau tuh umumnya, rumusnya adalah langsung produk per reaksi. Seperti ini kesimpulannya. Produk per reaksi, pangkat koefisien, di mana tergantung. Kalau soalnya pakai Kc yang ditanya, berarti mol tiap soal tuh kalian bagi dengan volume. Kalau ditanya Kp, berarti kalian konversi dulu. Cara konversinya itu yaitu mol zat itu dibagi mol total dikali per total. Namun, apabila tidak ada P total, berarti kalian carinya dari mana? Mencari Kp-nya. Berarti kalian cari Kp dari Kc. Kc kali RT delta M. Sekian video hari ini. Yang kedua, nah video ketiga itu saya akan membahas tentang bolak-balik nilai K dipengaruhi oleh suhu dan bolak-balik reaksi dan bagaimana ganti dari nilai K itu berubah. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Semoga bermanfaat.